إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita berupaya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan juga sebaliknya kita berupaya menjauhkan dari semua hal, dari semua tindakan, perkataan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pengembangan masyarakat Islam sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak menapakkan kakinya di bumi Darul Hijrah, bumi atau kampung yang sebelumnya bernama Yathrib, kemudian diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan wa innaha la madinatun, sesungguhnya ini adalah Madinah. Hadirin rahimakumullah, beberapa indikator, beberapa program yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di dalam mengembangkan masyarakat yang baru, percampuran antara muhajirin dengan ansar. Di kala itu ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Yathrib, kaum muslimin pada saat itu keadaannya adalah sangat-sangat memprihatinkan, terutama kaum muslimin dari kalangan muhajirin, di mana mereka datang ke kota Madinah tanpa banyak yang tidak membawa bekal, karena ketika mereka keluar dari Makkah, mereka dilucuti bawaannya, mereka diminta oleh orang-orang kafir yang ada di Makkah untuk meninggalkan semua bawaannya, sehingga mereka datang ke Madinah hanya dengan baju yang mereka pakai seadanya dan perbekalan makanan seadanya. Begitu sampai di Madinah menjadi suatu persoalan di masyarakat yang harus diatasi oleh Rasulullah SAW. Saat itu jumlah muhajirin pertama kali yang datang itu mencapai 90 orang, dan itu di awal-awal atau pekan-pekan pertama. Rasulullah SAW untuk mengatasi persoalan ini membuat satu program, yaitu at-ta'akhi bainal muslimin, mempersaudarakan antara kaum muslimin, baik antara Ansar dengan Muhajirin maupun Muhajirin dengan Muhajirin.
dengan nekat tanpa berbekal apapun. Begitu sampai di Madinah, mereka mempunyai persoalan bagaimana makan mereka, bagaimana tempat tinggal mereka. Beberapa orang memang mempunyai kenalan di Yathrib, yang mempunyai kenalan atau saudara, mereka ditampung di rumah saudaranya, di rumah kenalannya, sehingga dapatlah tempat tinggal. Tetapi tidak sedikit kaum muhajirin yang tidak punya kenalan. Maka Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Apa buah dari persaudaraan mereka? Buah dari persaudaraan ini, orang-orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, mereka bersaudara melebihi daripada saudara kandung. Bahkan saking sangat sayangnya di antara mereka, ada yang rela berbagi harta, bahkan rela menceraikan istrinya untuk dinikahi oleh muhajirin. Hadirin rahimakumullah. Ini menjadi pelajaran buat kita untuk di saat-saat meskipun keadaan sudah modern seperti ini, tentunya masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sesama muslim, hendaknya ketika kita bersaudara, kita harus rela berbagi. Satu contoh misalnya, Abu Sa'id bin Abi Rabi'ah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ditawari oleh Sa'id bin Abi Rabi'ah, silakan engkau ambil harta saya separuhnya untuk kamu, atau kalau kamu mau saya ceraikan salah satu istri saya untuk kamu nikahi. Tapi apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Saya tidak membutuhkan itu, tapi tunjukkanlah saya pasar. Saya akan berdagang di pasar. Jadi kaum muhajirin pun meskipun dipersaudarakan tidak memanfaatkan itu dengan culas, tidak memanfaatkan hal itu dengan semau-maunya, tapi mereka maunya yaitu hanya dikasih lahan untuk bekerja. Orang-orang yang tidak pandai berdagang, mereka bekerja di ladang-ladang milik kaum Ansor. Mereka berbagi hasil ketika panen, sehingga krisis ekonomi atau kebutuhan saat itu, kebutuhan pangan, maka dapat teratasi untuk sementara waktu. Kemudian indikator yang kedua, di dalam pengembangan masyarakat Islam, Rasulullah SAW mencontohkan pertama kali yaitu dengan program berwakaf. Begitu Rasulullah SAW sampai di suatu kebun milik dua orang anak yatim, dibelilah kebun itu oleh Rasulullah SAW dan beliau wakafkan untuk kaum muslimin. Selesai diurus wakafnya, barulah kemudian didirikan masjid. Di masjid itu kemudian menjadi sentral pengembangan masyarakat muslim, menjadi Islamic Center saat itu, tempat belajar, tempat berkomunikasi, tempat beribadah, tempat musyawarah, tempat menyelesaikan segala persoalan yang ada di antara kaum muslimin. Jadi contoh berwakaf adalah itu sejak awal Nabi Muhammad SAW menapaki di Madinah, itu langsung beliau mewakafkan sebidang tanah yang beliau beli dengan uangnya sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua ini adalah merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa komunitas masyarakat muslim itu membutuhkan sarana-sarana umum, dan sarana-sarana umum itu harus dibangun di atas wakaf sehingga kemudian tidak menjadi persoalan. Masjid Nabawi saat ini yang kita kenal itu adalah wakaf dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, hadirin rahimakumullah, pembangunan masyarakat madani atau masyarakat muslim saat itu banyak solusi-solusi yang didapatkan dari berwakaf. Salah satunya adalah untuk mempererat persaudaraan baik antar keluarga maupun antar sesama muslim. Dicontohkan oleh seorang sahabat bernama Abu Talha. Ketika turun ayat
Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma anfaqtum min lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Tidak akan kalian mendapatkan al-birra, surga, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian mampu menginfakkan dari harta yang paling kalian cintai, dan tidaklah apa yang kalian infakkan daripada harta kalian, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, sahabat yang bernama Abu Talha, orang terkaya di Madinah, ketika mendengar ayat ini turun, dia menghadap Rasulullah SAW. Dia memiliki sebidang tanah, kebun kurma yang sangat bagus bernama Bayruha. Posisinya persis di depan Masjid Nabawi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar ayat turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian kata Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Sekarang aku wakafkan Bayruha ini kepada engkau, dan silakan engkau putuskan kebun Bayruha ini untuk digunakan kepentingan Islam. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bah, dzaka malun rabih. Dzaka malun rabih. Dzaka malun rabih." Waduh, itu adalah harta yang sangat potensial ekonominya. Itu adalah harta yang paling bagus. Itu adalah harta yang sangat menguntungkan. Kata Rasulullah SAW. Kemudian, waqad sami'tu wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku sudah mendengar apa yang kau ucapkan, dan saya berpendapat an taj'alaha fil aqrabin. Hendaklah kamu bagi-bagikan kebunmu yang bernama Bayruha itu untuk saudara-saudara karib kerabatmu. Faqala Abu Talha, lalu Abu Talha mengatakan, af'alu ya Rasulullah, saya akan lakukan ya Rasulullah SAW. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Lalu Abu Talha pun membagi-bagi kebunnya itu kepada karib kerabatnya dan kepada keponakan-keponakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis ini begitu banyak memberikan pelajaran kepada kita, masyarakat muslim, bagaimana seorang sahabat memberi contoh. Kebunnya rela dibagi-bagikan kepada karib kerabatnya yang membutuhkan. Dan Rasulullah SAW ketika menerima tawaran wakaf ini, tidak serta-merta dia ambil itu secara umum. Dia melihat mana yang lebih maslahat. Ternyata di kalangan keluarga Abu Talha masih banyak yang membutuhkan. Lalu Rasulullah mengarahkan, menyarankan agar kebun itu dibagi-bagi kepada keluarga Abu Talha. Ini adalah sebuah contoh yang sangat indah di dalam masyarakat muslim. Seandainya ini terjadi di saat ini, ada satu di antara keluarga yang rela berbagi hartanya kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, sungguh akan tercipta sebuah masyarakat yang saling mencintai, yang saling menolong dan saling membela. Sungguh akan sangat berterima kasih saudara-saudara Abu Talha itu ketika diberikan kebun. Dan kita bisa bayangkan betapa akan sangat di antara persaudaraan Abu Talha dengan keluarganya itu akan sangat erat hubungan persaudaraannya, akan saling mendukung, saling membela, saling menjaga, saling menyayangi dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah contoh yang sangat indah. Mungkin kita untuk 100% mencontoh seperti itu belum mampu keimanan kita membagi harta kita kepada kerabat-kerabat kita yang membutuhkan. Tetapi minimal bahwa di dalam kehidupan ini kita boleh
mencari dan memperbanyak harta, tetapi kita mesti ingat bahwa ketika harta itu kita dapat, harus kita jadikan harta itu sebagai cara kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara harta kita hendaknya kita sedekahkan kepada keluarga kita yang membutuhkan. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah keterangan hadis lain, bersedekah kepada kerabat dekat itu mendapat pahala dua. Dua artinya dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturahim. Artinya bersedekah kepada kerabat yang membutuhkan atau keluarga kita yang membutuhkan itu lebih afdal daripada sekedar bersedekah kepada orang miskin yang tidak ada pertalian saudara. Hadirin rahimakumullah, dalam fenomena pengembangan masyarakat muslim seperti ini justru akan sangat-sangat menguntungkan kaum muslimin. Bila mana sekarang ini ada di antara keluarga yang kaya menolong saudaranya yang miskin, apakah itu dengan menyekolahkan anaknya, familinya, kerabatnya, atau membantu memberikan jalan usaha kepada kerabatnya, sungguh kaum muslimin akan berjaya bila seperti itu. Hadirin rahimakumullah, tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang dilakukan oleh jamaatus sahabat atau masyarakat sahabat murid-murid Rasulullah SAW, mencontohkan bagaimana mereka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Dan di akhir khutbah ini perlu kami sampaikan bahwa ada 3 sistem ekonomi di dunia ini. Yang pertama, sistem kapitalis. Orang boleh menumpuk harta sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan orang yang di sekitarnya, orang miskin. Dia tidak perlu berbagi. Ada sistem sosialis. Sistem sosialis itu harta kamu adalah harta negara. Tidak boleh ada orang yang kaya terlalu kaya dan miskin terlalu miskin. Harta akan dibagi oleh negara kepada orang-orang dengan rata. Jadi sama rata sama rasa. Itu adalah sistem sosialis komunis. Islam memberikan sistem ekonomi yang adil di tengah-tengah. Orang boleh menggapai kekayaan sekaya-kayanya, tetapi ketika kaya, Islam mewajibkan, memerintahkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga dengan ada yang kaya, orang miskin pun teratasi, orang yang saudara-saudara yang miskin pun terbantu. Jadi Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya, tetapi ketika sudah kaya, gunakan hartamu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi dan bersedekah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ikhlas bersedekah, orang-orang yang berani berinfak, orang-orang yang memperhatikan keluarganya, kerabatnya, sehingga semuanya di dalam dunia ini menjadi mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Ayyuhan nas, inna Allah ta'ala shalla ala nabiyyihi qadima ولم يزل قائلا عليما فقال
التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.